Oke, Jelas. jelas ya. Siap. Tidak terputus ya, suara saya aman, clear. Aman, Kak. Aman. Oke, mudah-mudahan clear semua ya. Suaranya bisa diterima dengan baik. Teman-teman, selamat malam. Sambil menunggu pemateri kita, aku mau ini nih ngobrolin sedikit mengenai apakah teman-teman ada yang ikut giveaway-nya sarapan kata yang diadakan KMO Indonesia beberapa waktu yang lalu dengan tema titik terendah mungkin? Ada yang ikut nggak? Coba kalau ada yang ikut, boleh chat di kolom komentar atau boleh raise hand juga boleh. Ikut, Kak. Ikut, wah keren. Ada berapa orang nih yang ikut? Coba. Karena malam hari ini akan ada sesuatu yang menarik. Ikut. Oke. Siap. Nggak Kak, sebab nggak tahu. Waduh, Mbak Sartika kemana aja? Hayu ikut. Kebetulan kita masih ada pembukaan nih serapan kata. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang malam hari ini hadir sudah daftar ya serapan kata atau ada yang belum daftar juga? Oh, Kak Sartika baru gabung. Oke. Selamat datang Kak Sartika. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi awal baru ya buat Kak Sartika yang baru gabung. Mungkin Kak Sartika baru nyemplung di dunia kepenulisan. Sudah daftar. Oke. Teman-teman kalau yang sudah daftar terima kasih. Silakan ditunggu. Kita akan mulai menulis setelah tanggal 19 Mei. Tapi kalau belum daftar Sarkas Faganza, silahkan daftar karena saya mau spill tipis-tipis nih. Kita punya hadiah yang lumayan. Juara 1 3 juta, juara 2 2 juta, juara 3 1 juta. Keren banget kan? Dan nunggu gajian. Oke, ditunggu ya. Mbak Yulvina, kita akan hubungi. Saya belum daftar, masih galau, hack asat. Ayolah gabunglah, daftarlah, lumayan loh. Sarapan udah malam sih ini kebetulan ya. Teman-teman, silakan persiapkan dulu materinya, silakan persiapkan juga naskahnya, karena nanti konsepnya Sarkat Faganza sama dengan serapan kata yang ada di KMO Indonesia, di KMO Club. Kalau mungkin teman-teman sudah ada yang pernah ikut serapan kata di KMO Club, sama teknisnya seperti itu. Hanya saja di Sarkat Faganza kita ada hadiah untuk juara 1, 2, 3. Selain hadiah uang, hadiah paket penerbitan, e-sertifikat juga, terus ada e-book dan lain-lainnya. Jadi teman-teman kalau belum ikut, silakan ikut. Nanti Mas Hamid atau Mas Agus tolong dibantu untuk share linknya ke sini dan juga nomor adminnya yang mau daftar, silakan. Sarkas di FB, oke. Cuma takut terbit. Oke. Mas Hamid tolong di-share nomor admin untuk kakak-kakak yang sudah daftar tapi masih ragu, ini saya sudah terdaftar sebagai peserta atau belum gitu. Silakan Mas Hamid sebagai operator mohon bantu saya untuk chat link sarapan katanya di mana? Link sarapan kata, link daftar mungkin maksudnya Kang Acil. Link daftar ya? Atau link sarapan katanya nanti setelah ikut di-share di mana gitu. Kalau link pendaftarannya dan juga nomor admin untuk make sure teman-teman sudah terdaftar atau belum karena sudah membayar, sudah melakukan pendaftaran dan pembayaran, nanti akan dibantu sama Mas Hamid linknya dan juga nomor admin untuk ngecek lagi apakah teman-teman sudah itu link untuk daftar di situ sarapan katanya. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan pendaftaran dan pembayaran, harusnya secara otomatis sudah terdaftar sebagai peserta. Tapi kalau memang ragu, bisa juga hubungi nomor admin 081294040464. Kenapa teman-teman harus ikut dalam tanda kutip sarapan kata kali ini, Sarkat Faganza yang diadakan oleh KMO Indonesia? Yang pertama hadiahnya menarik. Yang kedua, jurinya 5 besar naskah terpilih akan langsung dijuri sama Pak Tendi Murti dan juga Ibu Asma Nadia. Siapa yang nggak kenal sama Ibu Asma Nadia tentu ya.
salah satu penulis yang luar biasa menarik, salah satu penulis yang sudah 40 tahun berkecimpung di dunia kepenulisan, yang sudah tidak diragukan lagi kompetensi dan kemampuannya yang mumpuni di dunia kepenulisan. Jadi sayang banget teman-teman kalau nggak ikut sarapan kata Sarkavaganza kali ini. Dan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin sementara menunggu pemateri kita malam hari ini, ada yang bertanyakan mengenai Sarkavaganza atau ada yang mau di-sharekan mengenai GA giveaway yang kemarin, boleh kita ngobrol sebentar. Kapan Zoom sama Mbak Asma? Nantikan saja. Nah, ini menarik nih. Kita sedang Sarkavaganza terbuka untuk umum. Untuk anak KMO Club yang sudah lulus sarapan kata, boleh ikut. Untuk anak KMO Club yang gugur di tengah jalan di sarapan kata, boleh ikut juga. Untuk yang belum pernah ikut KMO Club sama sekali, bahkan boleh juga. Silahkan teman-teman ikut Sarkavaganza. Ini terbuka untuk umum. Member KMO Club kah? Umum kah? Silahkan. Sudah transfernya ke nomor rekening KMO, daftarnya melalui mana? Kak siapa tadi? Kak Novi, daftarnya kemana? Apakah ke link yang tadi di share sama Mas Hamid? Kalau sudah di situ daftarnya atau sudah menghubungi admin, berarti secara otomatis akan sudah terdaftar sebagai peserta. Temanya itu titik terendah Kak Syara Salima. Titik terendah. Gitu. Berarti Sarkavaganza langsung nulis bukunya, langsung nulis maksudnya. Kita tanggal 19 mulai nulisnya. Startnya tanggal 19 Mei. Kak Babang Holmes, kayaknya saya tahu Anda di tanggal 19 atau 20 Mei kita mulai nulisnya. Mekanisme Sarkavaganza nanti bagaimana? Oh enggak. Jadi teman-teman, kita sedang dalam mempersiapkan KMOF namanya. Ingat ya, KMOF. Nah, nanti kita berencana teman-teman yang ikut Sarkavaganza akan upload tulisannya di situ. Kenapa nguploadnya di KMOF? Yang pertama, ketika teman-teman sudah selesai nulisnya 30 hari, itu ada dua kemungkinan baik yang teman-teman bisa dapatkan kalau lolos ya, kalau tuntas 30 hari menulisnya. Yang pertama, kita berencana akan membuatkan teman-teman e-book dari naskah yang teman-teman tulis tersebut. Yang kedua, untuk teman-teman yang beruntung, naskahnya yang lolos dengan kriteria-kriteria yang nanti kita akan share ke teman-teman ketika technical meeting, itu akan kita terbitkan, kita cetakkan. Nah, itulah kenapa harus ikut Sarkavaganza 1. Yang kedua, kenapa uploadnya nanti di KMOF. Seperti itu ya, Kang Acil, semoga terjawab. Oke. Berarti kalau sudah masuk ke grup WA sudah aman. Nanti teman-teman peserta nanti akan kita bagi ke dalam grup WA kecil-kecil yang di dalamnya ada penanggung jawab gitu. Sarkatnya nanti ya Kak Sri yang seperti tadi saya jelaskan akan upload tulisannya di KMOF. Aplikasinya sedang kita siapkan. Mudah-mudahan ketika teman-teman mulai menulis, aplikasinya sudah bisa running. Seperti itu. Sekarang masih tahap trial. Kalau bayar cicil boleh nggak Kak? Ya, jangan dong Kak Wangi. Mudah-mudahan sampai nanti maksimal di tanggal 18 Kak Wangi sudah dapat uangnya ya. Mudah-mudahan rezekinya ditambah, rezeki uangnya, rezeki sehatnya, rezeki kesempatannya. Jadi bisa daftar langsung. Hanya 100.000 sih sebetulnya. Terakhir daftar tanggal 18 Mei Kak Emil. 18 sampai 19 Mei. E-booknya selanjutnya diapakan Kak? Nah,
Kalau sudah jadi e-book, nanti kita akan tawarkan ke teman-teman apakah e-booknya mau dijual di KMO App. Secara otomatis teman-teman akan mendapatkan penghasilan dari situ. Seperti itu, Kak. Oke. Menarik tuh, semoga menjadi seorang yang oke. Mari kita berharap ya, Bang Holmes. Cuma di KMO App atau harus enggak? Kita sih merancangnya Sarkat Vaganza ini hanya di KMO App saja. Tapi teman-teman juga bisa upload di Facebook atau media sosial teman-teman hanya sebatas seperti spoilernya lah gitu. Gitu. Semua yang lulus 30 hari dibuatkan e-book. Tidak. Hanya peserta yang memenuhi syarat. Syaratnya apa saja nanti kita akan berikan, kita akan kasih tahu ketika technical meeting. Begitu ya Kak Syara Salimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita aminkan doanya Kak Wangi. Mudah-mudahan bisa ya. Bisa ikut semua ya teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Apa nih? Satu orang boleh nulis lebih dari satu judul? Nggak boleh dong. Satu orang hanya boleh nulis satu judul. Novelnya genre bebas, genrenya fiksi ya, fiksi dengan tema titik terendah Kak Sartika. Kak, tulisan e-booknya jadi hak milik kita nggak? Nanti ya, ketika technical meeting ya Kak Oka. Oka naon oke sih? Apa oke sih? Kak Oka atau Kak Oke, nanti kita informasikan ketika technical meeting ya. E-booknya jadi hak milik kita atau enggak. Pada dasarnya gini, yang jadi hak milik teman-teman penulis adalah naskah asli. Kalau sudah dijadikan e-book, otomatis itu sudah ada dan sudah kita layout, sudah kita percantik. Nah, kalau sudah dipercantik, secara otomatis itu akan jadi punyanya KMO. Layoutnya ya, tapi kalau naskah tetap jadi hak milik teman-teman. Kalaupun nanti e-booknya dijualkan di KMO App, akan ada perjanjian lama penjualannya, jangka waktunya berapa, terus teman-teman juga akan diinformasikan berapa sharing profitnya, itu pasti akan ada kita kasih tahu, kita informasikan di draft perjanjian. Jadi ini nggak mutlak ya, maksudnya harus dipaksa, harus bikin e-book di KMO App, enggak. Setelah selesai 30 hari, kita akan tawarkan teman-teman mau nggak dibuatkan e-book dengan kondisi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau memang dirasa sudah cocok, regulasi dan sistemnya dan juga akadnya, silahkan. Kalau memang merasa tidak cocok ya nggak apa-apa. Gitu. Kita sih berharap teman-teman bisa merasakan hasil tulisannya berupa uang gitu ya. Berarti kita upload cerita setiap hari, Min. Betul, Kak Emil. Selama 30 hari. Begitu ya. Setiap hari nulis berapa kata. Karina minimal 1000 kata. Kalau diiklankan ke Medsos, orang lain dapat akses KMO. Iya, nanti akan kita coba bikinkan linknya. Jadi teman-teman yang mau nge-share atau promosi, si pembaca bisa langsung bikin akun ya di KMO App, baru teman-teman yang dikasih link itu bisa baca naskah teman-teman. Materi apa nih Kak Oka? Materi setiap hari materi apa nih? Katanya admin boleh bikin 2 judul. Aku sudah TDK tuh apa Kak Zahra? 200.
Ah, 200.000. Oke, teman-teman, kita hold dulu sebentar pertanyaan teman-teman mengenai Sarkat Faganza, menarik sekali ya. Nanti kita ngobrolin, tapi malam hari ini sepertinya Pak Tendi sudah hadir, sudah bisa mulai. Jadi saya izin hold dulu pertanyaannya. Nanti kita coba untuk jawab satu-satu bareng Pak Tendi juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini di acara kita, Zeminar The Mentor, yang alhamdulillah kita semua semoga diberikan manfaat, kesehatan, dan juga kesempatan untuk hadir sampai akhir nanti. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak syafaatnya bisa kita dapatkan, dan juga kita haturkan alhamdulillah dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yang malam hari ini hadir masih diberi kesempatan, kesehatan, dan juga kebaikan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita buka malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Teddy sudah hadir? Ya, Oke. terima kasih. Assalamualaikum semua. Salam Pak Tendi. Pak, malam hari ini kita bakal ngobrol, ada 3 agenda sebenarnya. Yang pertama adalah kita bakal bahas mengenai POV atau sudut pandang siapa yang menarik nih ketika kita menulis buku. Kita tuh baiknya atau menariknya pakai sudut pandang yang mana atau pakai POV yang mana. Yang kedua adalah masih seputar Sarkat Faganza. Dan yang ketiga adalah malam hari ini kita bakal ngumumin giveaway Sarkat Faganza. Begitu ya Pak? Ya. Siap. Oke. Silakan Pak dimulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim hamdan mazid. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah ngasih kesempatan lagi teman-teman ke kita gitu ya. Pertama, saya minta maaf karena harusnya Kang Dewa ngisi materi juga malam ini bahan. Jadi Ya, harusnya materi Kang Dewa tentang jadi nanti teman-teman The Mentor itu materinya bukan hanya tentang kelas nulis kepenulisan. aja kayak gitu ya. Jadi nanti ada penulis-penulis lain yang bakalan ngisi materi di kita. eh, Entah itu tentang utang, kalau misalkan bukunya tentang kayak Kang Dewa gitu kan, kita bebas utang. Atau sebelumnya kita ada undang Kang Catur juga ya, Kang Catur Iya. Gunandi. Beliau juga sebagai pebisnis tapi juga sebagai motivator gitu ya. Nah, nanti juga kita bakalan undang pemateri-pemateri lainnya. Nah, mudah-mudahan dengan seperti ini kita jadi semakin paham gitu ya. Oh, ternyata eh, penulis eh, penulis ya harus juga belajar apa bisa ngomong juga yang pertama gitu ya. Yang kedua, teman-teman penulis juga apa namanya materi-materi di buku juga layak banget kita pelajari seperti itu kayak misalkan atau ada Kak Wawan atau misalkan yang Dinar tuh juga ada ya. Nanti kita coba undang untuk jadi pemateri-pemateri di sini. Jadi eh, saran saya teman-teman setiap minggu insya Allah The Mentor bakal ada terus pematerinya. Rencananya ini kita masih dalam konfirmasi juga. Minggu depan ada Mbak Asma ya kalau nggak salah, tapi masih Eh, konfirmasi minggu ya. depan Ahmad Fuadi, sorry. Ahmad Fuadi Pak. Ya. Ya, nanti minggu depan teman-teman, insya Allah udah Ahmad Fuadi, guru saya di kelas fiksi. Jadi beliau bikin kelas namanya AM 5 apa Akademi Menulis Negeri apa Akademi Menulis 5 Menara AM 5M gitu ya. Akademi Menulis itu seleksinya ketat banget dari ratusan itu hanya dipilih 20 orang aja dan alhamdulillah saya termasuk di dalamnya dan setelah itu udah Ahmad Fuadi nggak lagi buka kelas kayak gitu. Dan alhamdulillah saya jadi salah satu murid beliau juga kayak gitu seperti itu. Nah, minggu depan tanggal berapa Mbahan? Yang mana Pak? Ahmad Yang Fuadi? Ahmad Fuadi ya. Ahmad Fuadi itu tanggal 12 Pak. Hari Tanggal 12 Selasa ya. juga. Nah, Ya. jadi teman-teman pastikan nanti tanggal 12 jam seperti sekarang itu jam 8 nanti saya sama Bang apa udah Ahmad Fuadi atau mungkin sama Bahan sama udah Ahmad Fuadi nanti kita lihat aja gitu ya. Pak siapkan apa namanya siapkan waktunya jangan sampai nggak datang karena kita ngundang beliau itu bayar teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pemateri-pemateri seperti beliau itu udah pasti bayar dan teman-teman belajar di sini gratis kayak gitu seperti itu. Nah, itu salah satu kenapa
KMO ya kita pengen memberikan yang terbaik lah buat teman-teman semuanya. Nanti mungkin ada pembicara-pembicara yang lain gitu ya. Teman-teman silahkan ajak yang lain gabung di The Mentor. Pematerinya insya Allah bakalan bagus bagus terus gitu ya. Saya sih targetnya dari sini teman-teman banyak hal yang bisa didapat dan itu menjadi inspirasi teman-teman buat nulis maupun buat di kehidupan teman-teman semuanya kayak gitu ya. Amin. Oke, teman-teman semuanya. Terus yang pertama tadi ya tentang ngobrolin sedikit nanti habis ini kita ke materi tentang POV. POV, itu point of view atau sudut pandang. Ya, sebenarnya itu tadi yang dijelasin sama Mbak Handa tentang Sarkat Faganza itu benar. Jadi nanti kita pemenangnya itu ada hadiah jutaan rupiah. Hadiah pertama mungkin berapa ya? 3 juta, hadiah 3 juta. kedua 2 juta, ya hadiah yang Ya, ketiga 1 juta. 1 juta. Nah, selain itu nanti ada eh, di yang menang gitu ya nanti diterbitkan buku fisiknya dan kita promosikan. Terus yang e-book walaupun misalnya teman-teman nggak menang gitu ya, asalkan memenuhi syarat nanti akan kontrak dengan KMO. Nanti e-book itu teman-teman akan bikin ya kontrak kerja dengan kita. Nanti buku itu akan kita eh, jual atau kita promosikan di KMO aplikasi kita, di aplikasi KMO Indonesia. Kayak gitu ya. Jadi makanya teman-teman pastikan belajar ikutan lombanya. Terus kalau misalkan Kang saya kayaknya belum apa ya belum berani deh buat ikut aja. Saran saya ikut aja. Kenapa? Karena justru di sini ajang buat teman-teman itu terbiasa buat nulis. Bayar cuma 100.000 tapi teman-teman itu udah ada penanggung jawab yang bakalan mengkoreksi teman-teman. Sok silahkan tanya di mana yang yang ikutan kelas itu ya. Saya ikutan kelas puluhan juta baru ada yang memantau kayak gitu seperti itu. Kalau ini cuma 100.000, teman-teman dipantau sama apa sama anak-anak KMO ya, penanggung jawab KMO, teman-teman dikoreksi, teman-teman dikasih hadiah, teman-teman di dicek langsung gitu kan sama Mbak Asma juga gitu kan seperti itu. 100.000 itu jadi hal yang sangat 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 murah banget dan 100.000 itu juga buat operasional kita untuk biaya-biaya segala macam itu kok untuk apa namanya untuk kayak untuk biaya buat curi, Dementor mungkin yang sekarang kayak gitu ya. Kayak sekarang itu juga dibiayai sama ya event-event seperti ini supaya apa? Supaya teman-teman itu ngerasain manfaatnya lebih dari apa yang teman-teman bayarkan kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti siapa nih? Ada eliminasi nggak kalau setor naskah dalam sehari? Nanti ya, kalau nggak salah sih berapa hari 2 kali atau 3 kali gitu ya nanti inilah di nanti terakhir deh nanti dikasih tahu atau ada ininya kali ya ada link webnya teman-teman mungkin bisa di share di Mas Agus mungkin di share aja link Sarkat Faganzanya. Nah di situ semuanya ada dikasih tahu tuh ada FAQ-nya. Silahkan nanti silahkan pelajari di situ ya teman-teman semuanya. Ada nggak Mas Hamid atau Mas Agus? Itu ya teman-teman semuanya supaya kita nanti jam 9 supaya bisa langsung cepet ya selesai kita apa namanya habis itu kita tanya jawab. Teman-teman boleh juga kalau misalnya ada ngasih tambahan dan segala macam ya. Saya ngomong di sini sebagai pemateri bukan berarti expert gitu ya, tapi teman-teman silahkan saling saling diskusi, saling berikan masukan-masukan kayak gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, saya sedikit share tentang materi malam hari ini tentang POV, tentang point of view gitu ya. Nah, point of view itu teman-teman penting banget. Kenapa penting banget? Karena gimana pun sebuah 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 buku gitu ya, sebuah buku atau novel terutama, maka point of view itu bukan hanya sekedar mengganti cara pandang atau sudut pandang seseorang gitu. Jadi POV dari sebuah POV itu bisa jadi dia apa namanya semakin kita menggunakan POV 1, 2, 3 itu pengaruhnya bakalan sangat banyak banget. Contoh kalau misalnya teman-teman pakai POV sudut pandang atau ya sudut pandang POV 1 misalkan, itu akan terasa banget apa namanya intimnya, tapi kelemahannya apa dan segala macam nanti kita bahas. Oke, saya sedikit share ya. Masuk ya teman-teman ya, share saya. Masuk Pak, masuk. Aman. Oke, jadi
teman-teman kalau misalkan kita ngobrolin point of views itu kayak 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 menggabungkan gitu ya kameranya, hatinya dan pengendalian pikiran yang si pembaca itu. Jadi eh, sudut pandang itu tuh akan sebuah buku sebuah buku akan hidup atau enggaknya itu tergantung dari sudut pandang yang kita pakai dalam sebuah tulisan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar ngeganti saya kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, atau misalnya kata ganti orang ketiga itu enggak hanya sekadar itu. Itu pilihan itu akan menjadi konsekuensi yang sangat-sangat berpengaruh terhadap tulisan yang kita kita apa namanya kita buat seperti kita tulis seperti itu. Nah, ini teman-teman. Jadi kebanyakan dari kita ya sebagai seorang penulis pemula. Jadi bukan hanya sekedar fitur menemukan dan mengganti untuk kata ganti itu enggak gitu kan. Kalau misalnya selama ini kan kita selalu berpikir bahwa POV itu ya tentang tata bahasa aja. Misalkan contoh ya aku berjalan ke sekolah, Raka berjalan ke sekolah. Tapi kalau misalnya kita udah pakainya udah masuk ke POV yang udah masuk ke POV, maka pertanyaannya itu ada siapa yang bercerita. Misalkan contoh ya di Sal Merah Jambu yang saya tulis itu POV-nya adalah POV aku atau gua kayak gitu. Sudut pandang orang pertama gitu. Kenapa saya pakai itu? Karena saya pengen melihat si si tokoh si aku ini gitu ya menjadi narator buat cerita yang sedang saya bikin kayak gitu. Nah, apakah dia misalkan akan berpengaruh kepada ceritanya berpengaruh banget. Kenapa? Karena POV orang pertama itu, sudut pandang orang pertama itu akan lebih nge-touch, akan lebih zoom in-nya itu lebih gede, lebih kelihatan dibandingkan ketika misalkan kita menggunakan sudut pandang orang ketiga misalkan. Atau misalkan orang kedua, apalagi orang kedua gitu ya. Kamu itu di sebuah sebuah tulisan itu akan rada sulit untuk dibangun menjadi tulisan yang panjang atau cerita yang panjang kayak gitu. Nah tadi, jadi kalau misalkan kita ngobrolin POV, maka itu tuh kayak instrumen penyutradaraan siapa yang bercerita. Yang kedua, seberapa banyak yang ia tahu. Jadi si POV ini harusnya kalau misalnya nah, kelemahan dari POV satu misalkan, maka dia ketika dia menggunakan aku, gua, gitu, atau saya, dia itu nggak bakalan bisa ngelihat sudut pandang apa hal di luar apa yang dia tidak lihat. Paham ya maksudnya ya? Saya ulangi ya. Orang sudut ya ketika kita menulis sudut pandang orang pertama, maka kita nggak bakalan bisa melihat di luar apa yang dia nggak bisa mandang karena terbatas banget pandangan sudut pandang orang pertama ini kayak gitu. Makanya seberapa dekat pembaca dengan isi hatinya kalau misalnya udah pakai POV aku, maka ini secara emosi akan lebih dekat banget dengan isi hatinya si narator itu. Yang keempat ada teman-teman. Apakah kita bisa melihat, apakah kita melihat dari dalam kepala atau dari luar kepala? Nah, itu tergantung dari sudut pandang. POV aku pasti itu dari dalam kepala. Kalau misalnya dari di luar kepala kayak gimana? Ya bisa di VOV 3 misalkan mereka atau apa dan segala macamnya. Nah, ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dalam novel itu ya bukan hanya sekedar menceritakan apa yang terjadi, tapi dari mata siapa kejadian itu dilihat. Nah, jadi kalau misalnya kita umpamakan itu ya, dalam hati itu posisinya emosional menentukan apa yang terasa disembunyikan dan dialami, mengontrol resonansi batin pembaca dan segala macamnya, maka kamera atau posisi visual itu yang menentukan masuk ke hatinya itu, masuk ke rasa atau ke emosi si pembacanya. Seperti itu. Jadi, eh, nah, si kamera inilah yang akan menjadi sudut pandangnya, kayak gitu, sudut pandang yang akan kita pilih. Kalau sudut pandangnya tepat, maka ke ke sisi emosional akan tersentuh. Seperti itu. Nah, ini misalkan contoh ya, satu peristiwa tiga posisi kamera atau POV ya, tiga sudut pandang. POV satu, aku melihat ibu menangis di dapur. Aku ingin bertanya, tapi kakiku seperti tertahan di ambang pintu. Efeknya, pembaca langsung masuk ke pengalaman dan keraguan si aku, atau si tokoh atau si narator sudut pandang orang pertama ini. Kelemahannya, dia nggak bakalan tahu kejadian yang ada di luarnya, di luar apa namanya sih ibu menangis di dapur itu, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita ngobrolin tentang POV orang ketiga, jarak menengah itu terbatas itu ya. Raka melihat ibunya menangis di dapur. Ia ingin bertanya, tapi kakinya seperti tertahan di ambang pintu. Jadi kita melihat kayak kita kita melihat sebuah adegan itu ya,
si Raka melihat ibunya menangis di dapur. Kita bakalan membayangkan, mengimajinasikan ada dua orang yang sedang terdiam, yang satu terdiam, yang satunya lagi menangis. Siapa yang menangis? Ibunya. Yang diam siapa? Si Raka gitu kan. Kayaknya dia ingin bertanya, tapi kakinya seperti tertahan di ambang pintu. Nah, dengan gestur-gestur seperti itu kan POV orang ketiga, sudut pandang kita menjadi lebih lebih di atas ya, luas gitu, lebih luas. Bayangkan dengan sudut pandang orang pertama. Aku melihat ibu menangis. Dari aku sudut pandang orang pertama, akunya itu kita udah masuk ke dalam si narator itu, dalam tubuhnya, dalam pikirannya gitu. Aku melihat ibu menangis. Aku ingin bertanya, tapi kakiku seperti tertahan di ambang pintu. Emosionalnya sih dapat kayak gitu. Langsung kita klik, tapi efeknya dapat gitu. Tapi kelemahannya adalah si aku ini dia nggak bisa luas banget seperti POV yang tiga gitu kan. Karena ngelihatnya itu adegannya cuma dari sudut pandang si aku. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah teman-teman, coba teman-teman perhatikan. Ibu menangis di dapur. Raka berdiri di ambang pintu. Tak satu pun dari mereka berbicara. Ini cuma observasi visual aja. Oh, oh ada ini, oh ada ini, oh ini gitu. Jadi semakin jauh jarak pandangnya, maka adegan itu hanya seperti visual observasi aja gitu, murni kayak gitu aja gitu, nggak ada sisi emosional yang tersentuh. Gitu ya teman-teman. Jadi semakin teman-teman namanya masuk ke sudut pandang ke POV yang lebih dalam, seperti pakai point of view orang pertama, maka teman-teman akan tulisan itu akan terasa lebih emosionalnya itu kebangun banget dibandingkan dengan misalkan tadi sudut pandang yang menengah atau jauh. Nah, tapi kita bahas nanti kelemahan dan kelebihannya apa. Nah, ini teman-teman. Kita bahas satu persatu. Memilih POV yang tepat. Nah, teman-teman bisa lihat atau teman-teman boleh dipoto ya. Ini nanti bisa teman-teman pakai. Kalau misalnya teman-teman pakai orang pertama, kayak misalnya kata ganti orang pertama itu aku, saya, gue, atau namanya gitu kan. Tingkat keintimannya tuh lebih tinggi. Masuk ke kepala, kayak tadi yang saya bilang di sini. Aku melihat ibu menangis di dapur. Aku ingin bertanya, tapi kakiku seperti tertahan di ambang pintu. Teman-teman coba bayangkan. Emosional tuh sangat tinggi. Dapat banget masuk ke kepalanya si aku itu gitu. Tapi kelemahannya hanya tahu apa yang ada dialami, dilihat sendiri. Nah, kalau sementara misal bisa jadi dia di belakang dia tuh nggak bakalan kelihatan. Kalau misalkan ada orang yang ingin membunuh si aku itu gitu ya, dia nggak kelihatan di belakang itu siapa gitu kan. Tapi mungkin tekniknya akan gimana supaya dia bisa apa namanya bisa merasakan oh ada orang di belakang. Tiba-tiba misalkan tubuhku terhuyung, ada sebuah seperti godam besar memukul kepalaku dan seketika itu aku hilang dari dunia ini misalkan. Tapi dia nggak tahu siapa yang mukul. Nah, itu kelemahan dari si sudut pandang orang pertama. Nah, biasanya dipakainya di apa? Di romance, di coming of age, itu misteri personal dan segala macam itu bisa dipakai seperti itu. Nah, terus yang orang yang ketiga terbatas nih. Terbatasnya itu dia hanya satu kepala aja gitu ya. Dia, iya, nama tokoh gitu ya. Nah, tingkat keintimannya itu tinggi sama, tapi mengikuti satu kepala. Terbatas pada satu sudut pandang per adegannya. Jadi misalkan adegan yang pertama si ini, adegan yang kedua si ini kan ada tuh kadang dalam sebuah cerita gitu ya. Di bab pertama itu ngejelasin tentang si A kayak gitu. Contoh bukunya siapa ya? Siapa ya? Yang nempel banget di saya mah bukunya Muhammad Lelaki Penggenggam Hujan itu nempel banget di saya Tasaro GK. Nah, Tasaro juga itu men-switch setiap bab adegan-adegan itu sudut pandangnya ya pakainya orang ketiga terbatas ini. Seperti itu. Nah, hampir semua novel-novel modern itu pakai sudut pandang orang ketiga ini. Eh, dia nama tokoh ini. Hampir semua novel modern itu menggunakan sudut pandang orang ketiga yang terbatas. Artinya, nggak semuanya tahu gitu. Seperti itu. Yang nah di sini nih, yang ketiga orang ketiga maha tahu. Tetap ia nama tokoh, naratornya tuh semuanya tuh serba tahu gitu ya. Nah, ini akan lebih terasa lagi berisiko terasa jauh dan terlalu banyak menjelaskan. Artinya apa? Ketika dan memang eh, banyak gak yang pakai orang ketiga mah atau banyak banyak juga gitu kan. Tapi novel-novel biasanya
ada fantasi epic gitu ya, ada fantasi sejarah atau cerita-cerita tentang saga keluarga dan yang lainnya kayak gitu seperti itu. Nah, ini kayak contoh ya, kalau misalkan biasanya novel-novel yang Maha tahu ini kadang novel yang sedikit berat juga kayak gitu seperti itu. Orang ketiga, tapi si si naratornya itu tahu semuanya kayak itu. Nah, ini biasanya novel-novel yang kalau menurut saya itu novel yang lumayan rada berat juga untuk apa namanya untuk dibacanya. Kenapa? Karena emosionalnya itu nggak terlalu terbangun kayak gitu. Tapi di dalamnya isinya tetap bagus seperti itu. Ya tadi kayak buku Tasarogeka masuknya mungkin ke novel ketiga gitu, tapi nggak terlalu banyak. Bisa yang kedua orang ketiga atau orang ketiga terbatas sama tahu harusnya sih ya ke yang yang terbatas sih, tapi ada karena ada sejarahnya itu juga sedikit emosionalnya itu nggak terlalu dapat, tapi kita jadi tahu perjalanan seorang Kasfa ke untuk mencari mencari Rasulullah itu kayak gimana gitu. Walaupun si Kasfa ini sebenarnya seorang yang apa yang fiksi kayak gitu. Tapi yang unik dari Tasarogeka, Kasfa ini seolah-olah berada di periode Nabi Muhammad, zamannya Nabi Muhammad. Dia mencari, dia mendengar sebuah sebuah kitab bla 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 gitu kan, seorang rasul. Nah, dia mencari tuh karena ternyata di kitab Zardusnya dia, kitab Zardus itu kitab orang-orang eh apa namanya? Persia. Persia itu penyembah api gitu ya. Nah, mereka itu di kitab Zardus namanya kalau nggak salah. Nah, di kitabnya itu dia menjelaskan si kitab itu menjelaskan tentang akan ada nabi terakhir yang namanya itu eh, Maitreya. Nah, Maitreya itu siapa? Maitreya itu adalah Muhammad eh, dalam apa sejarah Islam. Nah, Maitreya itu bahasa siapa si Persia itu gitu kan Maitreya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah teman-teman orang kedua. Orang kedua itu kamu, kau, Anda. Nah, ini rada nggak gampang untuk membuat sebuah cerita dalam novel. Susah kalau misalnya kita bikin apa namanya eh, novel tapi dengan sudut pandang atau kata ganti pakai orang kedua. Nah, makanya biasanya itu orang-orang yang monolog kayak dulu misalkan siapa Bang Terelie kalau ngisi materi itu kayak monolog. Nah, ini juga dia pakainya eh ade D gitu kan D. Sudahlah, kau jangan jadi penulis monolog kayak gitu. Itu baru bisa dipakai. Jarang banget POV orang kedua itu dipakai dalam sebuah novel-novel panjang. Ini contoh teman-teman. Kita cek ya ininya. POV yang pertama, aturan garis pandangnya. Kekuatan utama lensa ini adalah keintiman ekstrim seperti membaca pengakuan. Jadi kita itu seolah-olah menjadi tokoh yang ada di dalamnya kayak gitu. Tapi yang jadi kelemahannya adalah si tokoh hanya bisa menceritakan apa yang ia lihat dan dengar langsung. Dia nggak bisa tuh tiba-tiba dia melihat eh, cerita di sekitaran yang ada sudut pandang dia. Di luar itu dia nggak bakalan bisa. Contoh ya, aku duduk di kamar, sementara di ruang tamu ayah sedang membunyikan surat itu dengan wajah panik. Kira-kira mungkin nggak kalau misalkan dia di kamar, ayahnya itu kelihatan apa namanya? Sementara di ruang tamu ayah sedang menyembunyikan surat itu dengan wajah panik. Nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena dia ada di kamar. Dia nggak kelihatan si ayahnya itu sedang apa gitu, nggak bisa ngelihat. Tapi kalau misalkan eh, terus caranya kayak gimana? Nah, di bawahnya aku duduk di kamar, dari ruang tamu terdengar suara laci dibuka dengan kasar. Beberapa menit kemudian ayah masuk dengan wajah yang berbeda, seperti seseorang yang baru saja menyembunyikan sesuatu. Secara VOV orang pertama aman. Kayak gitu. Kelihatan jadi nggak, kalau bahasanya mungkin ada apa ya, ada eh, plot hole mungkin gitu ya. Nah, teman-teman boleh lah ininya apa gitu ya. Intinya adalah dengan dengan kalimat seperti ini itu akan lebih mudah, akan lebih masuk akal gitu ya untuk pembaca ketika dibikin eh, cara menulisnya seperti ini. Jadi kesimpulannya itu ditarik dari bukti sensorik yang tersedia seperti itu. Ketarik gitu ya, ditarik. Oh, ayah masuk dengan wajah yang masuk kamar itu ya
seperti seseorang yang baru saja menyembunyikan sesuatu. Nah, ini ya teman-teman. Jadi POV bukan cuma kata ganti tapi jarak emosi. Jadi bukan hanya sekedar kita, saya pengen pakai POV orang pertama, saya pengen pakai POV orang ketiga, misalnya enggak kayak gitu. Tapi teman-teman harus tahu konsekuensi dari memilih POV itu. Seperti itu, ya. Nah, POV tadi kalau misalnya kita pakainya POV orang ketiga misalkan, penjelasannya langsung Raka merasa sedih karena ibunya pergi. Nah, itu kan Raka itu kan orang kata ganti orang ketiga kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai Raka menatap sandal ibu yang masih tertinggal di depan pintu, aneh. Benda sekecil itu bisa membuat rumah terasa kosong. Pembaca diajak merasakan kesedihan lewat detail visual yang menembus pertahanan raka. Pertahanan raka. Gitu ya, teman-teman. Jadi, eh, sudut pandang itu sangat, apa namanya, sangat, sangat tergantung yang akan kita gunakan. Sorry, di sini lebih ke ini ya. Maksudnya, zoom in, zoom outnya. Ini raka juga sebenarnya sudut pandang orang ketiga ya. Tapi ini lebih detail lagi. Kalau yang Raka menatap sandal yang warna kuning gitu ya, dia lebih detail lagi, lebih di zoom in lagi. Kalau yang ini Raka merasa sedih karena ibunya pergi, itu cuman hanya sekedar memberikan apa namanya, memberikan pemberitahuan aja, ngasih tahu doang kayak gitu. Tapi kalau misalkan zoom in gitu ya teman-teman gitu bisa bisa ngelihat semuanya kelihatan lebih detail lagi dan itu emosinya akan lebih kebangun. Nah, ini ada 4 hal yang teman-teman biasanya kejadian apa namanya yang bikin tulisan cerita kita itu menjadi kurang oke. Yang pertama adalah tentang head hopping atau berpindah isi kepala terlalu cepat, mencolok kanan kiri itu kan mencolok ke sini, mencolok ke sini, ke sini. Yang kedua, tokoh tahu hal yang mustahil ia ketahui. Nah, misalkan nanti kita bahas satu persatu. Yang ketiga, bahasa narator tidak cocok dengan usia atau latar belakang si tokoh. Yang keempat, terlalu banyak menjelaskan perasaan. Aku sedih, marah, kecewa, alih-alih menunjukkannya. Bukan apa? Bukan show gitu ya. Don't tell itu ya. Yang jangan jadi jangan jangan ngasih tahu, tapi gimana caranya memperlihatkan kayak gitu. Nah ini kita satu-satu kita bahas. Head hopping. Head hopping itu chaos, dia melompat-lompat, teman-teman. Lala menatap Dimas dengan kesal. Dimas merasa bersalah, sementara Rani yang duduk di belakang mereka mulai curiga. Ini satu paragraf, itu tuh udah menclok-menclok ke kepala banyak orang kayak gitu. Ini juga nggak nyaman, nggak tepat gitu. Jadi kayak si pembaca itu masuk ke si Dimas, masuk ke si Rani, terus apa namanya masuk ke si Lala kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita fokusin ke satu aja, ke satu orang, coba teman-teman perhatikan. Lala menatap Dimas dengan kesal. Dimas menunduk memainkan ujung lengan bajunya. Di belakang mereka, Rani berhenti mencatat dan mulai memperhatikan dan mulai memperhatikan. Jadi tetap di POV Lala, si Lala mengamati perilaku fisik Dimas dan Rani tanpa mengklaim tahu isi hati mereka. Lala menatap Dimas dengan kesal. Dimas menunduk memainkan ujung lengan bajunya. Jadi memainkan ujung lengan bajunya siapa yang bilang kayak gitu? Si Lala yang lihat, sorry, bukan. Siapa yang lihat itu? Si Lala. Lala menatap Dimas dengan kesal. Dimas menunduk. Nah, siapa yang mengatakan Dimas menunduk? Si Lala. Itu, melihat itu ya. Dimas menunduk memainkan ujung lengan bajunya. Di belakang mereka, Rani berhenti mencatat dan mulai memperhatikan. Jadi sudut pandangnya tetap sudut pandang si Lala fokus, tapi apa namanya kayak dia mengamati semua situasi yang sedang terjadi kayak gitu. Jadi nggak nggak apa ya, ya jadinya bacanya itu lebih nyaman dan si otak si pembaca itu nggak pusing kok kayak gini banget ya dilempar-lempar kayak gitu. Yang ketiga teman-teman yang malfungsi yang kedua dan ketiga. Narator itu kayak semuanya tahu. Contoh, aku tidak tahu bahwa di kota lain seseorang sedang merencanakan kematianku, kecuali ini narasi dari masa depan, misalkan gitu ya. Aku tidak mungkin tahu ini saat kejadian. Benar gitu ya. Yang benarnya kayak gimana saat ini? Saat itu aku belum tahu hidupku sedang berjalan menuju sesuatu.
yang gelap. Nah, ini juga eh, kayak si tokoh itu tahu hal yang mustahil ia ketahui tadi, kecuali dia datang dari masa lalu, misalkan film Doraemon, misalkan saya suka banget dari dulu Doraemon. Nah, bagaimana si Doraemon datang ke apa namanya, ke bumi gitu kan? Terus atau si Nobita masa depan datang ke Nobita masa sekarang, nah itu boleh. Tapi kalau misalkan sebagai narator semuanya kayak dia tahu nih nanti bakalan seperti ini gitu. Nah, itu kurang tepat. Yang kedua, yang ketiga, sorry, suara narator tidak sesuai. Salah, salahnya ya, tokoh anak SMA bersuara dosen filsafat misalkan. Anak SMA bersuara dosen filsafat. Jadi kayak anak SMA tapi ngomongnya kayak orang yang sudah paham banget tentang filsafat kayak gitu. Aku mengalami fragmentasi emosional akibat disonansi antara harapan sosial dan konstruksi identitasku. Nah, ini kan kalimat anak SMA kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang tepatnya kayak gimana? Aku capek pura-pura baik-baik saja. Semua orang minta aku kuat, tapi tidak ada yang tanya aku sebenarnya sanggup atau tidak. Jadi sesuaikan dengan si bahasa naratornya. Yang keempat, teman-teman, laporan cuaca emosi. Jadi, aku sangat sedih, aku kecewa. Nah, ini show don't tell ya bahasanya yang tadi saya bahas. Aku sangat sedih, aku ingin menangis tapi tidak jadi. Rasanya terlalu melelahkan untuk menjelaskan luka yang bahkan tidak ingin mereka dengar. Nah, ini kan show, mempertunjukkan, bukan mengatakan kayak gitu seperti itu. Ini udah sering banget tadi bahas. Biasanya yang sebelumnya ini yang jarang dibahas itu. Nah, ini coba teman-teman boleh di screenshot atau di foto gitu ya. Apa namanya? Sebelum menulis adegan jawab 5 pertanyaan penyutradaraan ini. Siapa yang memegang kamera? Anak, misalkan. Apa yang ia lihat? Surat dilacit dengan nama anak tersebut. Tulisan tangan ayah. Apa yang ia tidak ketahui bahwa surat itu dari ibu kandungnya? Apa yang ia sembunyikan? Ia membaca surat itu diam-diam. Apa emosi dominannya? Takut dan penasaran. Nah, setelah checklist 5 pertanyaan ini, maka kalau kita bikin dalam satu kalimat, dalam satu paragraf, sorry, aku tahu tidak boleh membuka laci ayah, tapi coklat amplop itu seperti memanggilku. Tulisan tangan ayah memanggilku, tulisan tangan ayah. Di bawahnya ada satu kalimat kecil yang membuat dadaku sesak. Berikan padanya saat ia sudah cukup kuat. Nah, kan menarik kayak gitu. Bukan hanya sekedar tel, tapi memperlihatkan suasana hati si anak itu gitu. Nah, ini yang tadi lah ya. Teman-teman silahkan di ini aja di apa? eh, di foto. Tanya satu, cerita ini lebih kuat sebagai apa? Pengamatan itu ya, atau fleksibilitas atau pengakuan batin. Pilihan kalau misalkan pengakuan batin, sorry, itu lebih tepat pakai POV orang pertama. Tapi kalau misalkan pengamatan atau fleksibilitas, pilih orang ketiga. Nah, itu yang tadi yang ketiga terbatas ya, yang biasanya digunakan oleh novel-novel modern seperti sekarang. Yang kedua, pembaca perlu tahu banyak hal dari banyak tokoh enggak? Kalau misalkan iya, orang ketiga terbatas bergantian per bab yang tadi saya ceritain. Setiap bab itu menjelaskan tokoh masing-masing, kayak gitu. Atau misalkan lebih luas ke atau skala epik. Nah, orang ketiga maha tahu. Harry Potter, tadi Tasarogeka. Nah, itu menurut saya masuk ke orang ketiga yang si narator itu serba tahu, kayak gitu. Yang ketiga, seberapa dekat pembaca masuk ke emosional tokoh. Kalau sangat dekat, pakai orang pertama atau orang ketiga tapi terbatas. Nah, ini yang digunakan novel-novel modern. Tapi kalau misalkan lebih jauh gitu ya, maka ya tadi lebih dalam atau lebih berjarak itu maksudnya si jadi nggak terlalu melibatkan emosional gitu. Tapi apa namanya banyak hal yang dibahas. Nah, orang ketiga maha tahu yang tahu banget itu boleh dipakai. Pertanyaan strategis tertinggi siapa tokoh yang paling rugi dalam cerita ini? Biasanya kandidat POV terbaik adalah tokoh yang paling banyak kehilangan, paling banyak berubah, paling berat konfliknya. Nah, ini teman-teman udah sering lah kalau dibahas ya yang ini ya. Ini bisa insiden perceraian orang tua misalkan.
Kalau misalkan sudut pandangnya ayah menjadi cerita tentang kegagalan dan penyesalan. Nah, ini penting banget makanya kenapa pilihan apa memilih sudut pandang ya jalur satu POV, jalur dua POV ibu misalnya menjadi cerita tentang luka dan keberanian untuk pergi ketika insidennya tentang perceraian orang tua. Tapi POV dari anak menjadi cerita tentang kehilangan rumah yang utuh. Dari insiden satu aja itu kita bisa membuat sebuah tulisan dengan genre yang berbeda atau dengan kondisi yang berbeda. Gitu ya, teman-teman. Jadi penting banget cara menggeser apa namanya kamera untuk menggunakan VOP ini. Kenapa saya akhirnya bisa bukan mau ngomong ini karena akhirnya saya punya novel juga gitu teman-teman. Setelah sekian lama saya nulis nonfiksi sekitar 23-24 buku gitu kan. Akhirnya saya buku Sel Merah Jambu ini ya salah satu pembelajaran saya tentang bagaimana nulis fiksi yang tepat tuh kayak gimana sih kayak gitu. Oke, praktik mantan kekasih di hari pernikahan. Orang pertama, kalau misalnya kita pakai orang pertama ya, sudut pandangnya. Aku melihatnya di antara tamu undangan. Jas hitam, rambut sedikit lebih pendek, dan senyum yang tidak pernah benar-benar selesai. Untuk beberapa detik, suara musik menghilang. Aku lupa bahwa hari itu aku sedang menikah dengan orang lain. Kan kerasa banget itu. Aku melihatnya di antara tamu undangan. Jas hitam, kira-kira ini cewek apa cowok? Cewek ya. Aku melihatnya di antara tamu undangan. Jas hitam, rambut sedikit lebih pendek, dan senyum yang tidak pernah benar-benar selesai. Gitu ya. Terus untuk beberapa detik suara musik menghilang. Aku lupa bahwa hari itu aku sedang menikah dengan orang lain. Kebayang ya perasaannya ya? Kerasa banget, feel-nya tuh kerasa banget. Sebagai seorang narator, seorang perempuan yang sedang menikah, tapi bukan dengan lelaki yang dia cintai misalkan, tapi ternyata dengan seorang yang dijodohkan misalkan sama orang tua. Nah, posisinya seperti ini. Kerasa banget emosionalnya. Tapi kalau misalnya kita pakai menggunakan orang ketiga terbatas, deket, rapi tapi lebih fleksibel. Kayak gitu. Naya melihat lelaki itu di antara tamu undangan. Jas hitam, senyum yang terlalu ia kenal. Untuk beberapa detik, suara musik seperti menjauh. Tangannya mencengkram baket lebih erat. Kerasa banget. Kerasa juga gitu, tapi lebih kerasa yang pertama gitu. Tapi kerasa juga gitu. Kenapa? Dengan menunjukkan tangannya mencengkram apa baket tuh bunga gitu ya. Bacanya apa sih baket apa buket? Lebih erat gitu. Nah, Buket, Pak, buket. buket ya. Yang ketiga teman-teman, orang ketiga maha tahu, luas banget, luas mengetahui rahasia. Jadi si orang ketiga ini ya tahu luas luas banget itu. Nah, yang melihat lelaki itu datang bukan untuk merebut apapun, hanya memastikan bahwa ia benar-benar telah terlambat. Sementara di samping Naya, calon suaminya mulai menyadari ada masa lalu yang belum selesai dikubur. Ini sudut pandang orang tiga orang itu kelihatan semua di sini. Ya si Nayanya, ya si mantannya, si lelaki itu dan si suami si Nayanya juga gitu kan. Jadi kayak kelihatan semuanya. Oke, formula praktis untuk memastikan POV Anda konsisten dan hidup. Yang pertama adalah tokoh, siapa yang melihat adegan ini. Yang kedua, pengetahuan, apa yang ia tahu dan tidak tahu. Si tokoh itu ya. Sorry. Yang ketiga, emosi apa yang sedang ia rasakan saat itu, saat ini. Terus yang keempat, bahasanya bagaimana cara tokoh ini membahasakan dunianya. Maka POP akan hidup. Nah, ini juga poin-poinnya ya, teman-teman. Silahkan. Kalau ada yang bisa, apa namanya, ada yang eh, apa tambahan-tambahannya boleh ya teman-teman kita bisa sambil diskusi. Variabel bahasa, filter realita bahasa, narasi harus selalu mengikuti karakter. Adegan hujan yang sama akan direspon secara berbeda oleh filter mental yang berbeda. Kalau misalnya filternya romantis, hujan turun seperti seorang yang datang terlambat, tapi tetap ia ingin dipeluk. Tapi kalau misalnya sinis, ini adegan yang sama ya. Hujan turun lagi seolah kota ini belum cukup menyebalkan tanpa genangan dan kenangan. Anak kecil, hujannya besar sekali. Aku pikir langit sedang menumpahkan semua air minumnya. Kayak gitu ya. Jadi apa namanya adegan juga apa namanya eh, akan berpengaruh kalau misalkan filternya juga beda-beda. Itu ya
POV bukan sekedar pilihan gaya, POV adalah keputusan strategis yang menentukan seberapa dalam pembaca bisa masuk ke dunia Anda. Itu sih teman-teman, sebelum Anda bertanya apa plot saya, tanyakan terlebih dahulu, cerita ini paling kuat jika dilihat dari mata siapa. Maksudnya tadi, dilihat dari tokoh per orang di POV yang pertama atau yang ketiga. Yang kedua kayaknya jarang banget sih. Oke, mungkin itu bahan Siap. yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Eh, saya berharap apa namanya materi ini juga bisa kita aplikasikan bareng-bareng. Saya bukan orang fiksi tapi berusaha fiksi dan alhamdulillah insya Allah bulan apa ya Mbak Han? Sal Merah Jambu Bulan depan, Pak. bulan depan ya Bulan Juni Juni. ya. Ya, Tadinya mau bulan ini cuman kita mau fokus ke Sarkat Faganza dulu. Jadi nggak apa-apa lah saya mengalah demi kebaikan bersama. Oke, makasih. oke. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Ya, ini kita coba baca dulu pertanyaan yang ada di kolom komentar ya, Pak Tendi. Ada yang tanya, gimana cara meyakinkan pilihan POV dalam ceritaku itu tepat atau nggak tepat, Pak Tendi? Ya tadi yang apa namanya kita bakalan bakalan banyak adegan nggak? Kalau misalkan banyak adegan, baiknya mendingan pakai yang POV orang ketiga gitu. Kalau misalkan orang orang pertama itu sudut pandang orang pertama kayak saya di si Juni Dirgantara gitu ya. Si Juni Dirgantara ini saya pakai sebagai POV pertama gitu. Kenapa? Karena akan lebih apa buat saya pengen ngebangun sisi emosionalnya. Bagaimana si Juni ini jadi spoiler dikit ya, bagaimana si Juni ini ternyata dia tuh punya sakit, punya edik pada barang-barang haram kayak gitu kan. Tapi dia juga pengen berubah seperti itu. Itu apa namanya yang 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 saya pilih. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lebih luas cara sudut pandangnya, maka orang ketiga itu lebih lebih mudah sih sebenarnya ya. Nggak nggak repot untuk apa namanya, nggak repot untuk apa namanya Untuk mengembangkan mengotak-atik tulisannya. mengotak-atik tulisannya kayak gitu. Kalau POP orang pertama itu kan harus harus apa ya? Harus lebih lebih detail dari sisi ini kayaknya saya lagi di kantin sekolah, terus Mm-mm. tiba-tiba ada kepala sekolah gitu ya ngajar dan marahin si temennya si Lintar misalkan gitu kan. Gak bakalan masuk gitu. Tapi harus ada bridging bagaimana supaya si POV orang pertama itu tahu bahwa si Lintar itu marah misalkan ketika sorry si Lintar itu dimarahin sama gurunya ketika misalkan habis itu si Lintar tiba-tiba keluar masuk kantin misalkan gitu kan. Nah di kantin ini si Lintar baru cerita misalkan kayak gitu. Oke. Pertanyaan kedua dari Kak Christine. Saat Banyak banget nih. bercerita, banyak banget Pak. Saat bercerita pengalaman pribadi, bagaimana caranya supaya pembaca yang mengenal kita tidak bisa menebak, oh ini ceritanya pasti pengalaman pribadi lo nih. Berarti faksi sih harusnya ya Pak ini ya. Hmm. Sebenarnya bisa aja pengalaman pribadi itu kayak misalkan si Negeri Lima Menara itu juga kan sebenarnya pengalaman pribadi diambil dari pengalaman pribadi. Nah sebenarnya kalau misal pengen supaya nggak kelihatan banget gitu ya teman-teman bisa ganti nama yang pertama. Yang kedua ambil apa namanya eh, kan unsur intrinsik sama ekstrinsik tuh. Intrinsik apa aja coba teman-teman? Masih ingat gak unsur-unsur intrinsik dalam novel? Ada yang Ayo, tahu? ada yang tahu teman-teman? Kayak lagi ujian nih gitu. Ada yang tahu teman-teman? Unsur-unsur intrinsik, tokoh, Tokoh, lagi, tempat, plot, apa? Ya ini salah satunya sudut pandang kita POV itu ya. Terus ya gaya bahasa, setting. amanat dan segala macam itu lebih ke ekstrinsiknya. Nah sama. Jadi tadi apa, Mbak? Kalau biar tidak terbaca kalau itu beneran Oh pengalaman ya. pribadi Ya, kita. itu tadi unsur-unsur intrinsiknya diperkuat. Misalkan yang kedua ekstrinsiknya, ekstrinsik itu yang lebih ke budayanya misalkan. Kalau yang ditulis itu budaya Sunda yang kejadian benerannya gitu ya. Nah,
lempar aja ke budaya Minang kan atau budaya Papua misalkan kayak gitu. Terus nama-namanya tokoh-tokohnya diganti. Sal Merah Jambu itu sebagian besar adalah cerita saya tentang zaman saya SMA menjadi pencinta alam kayak gitu. Tapi saya masukin unsur-unsur yang justru apa namanya nggak ada di eh, ada cerita itu ada yang orang yang menyebalkan tapi saya menggunakan POV-nya beda gitu kan atau misalkan menggunakan dia itu bukan si tokoh bukan orangnya itu bukan remaja tapi misalkan dibikin orang tua misalkan kayak gitu. Itu sih sebisanya kita aja supaya tidak tersinggung. Oke. Gimana cara menyiasati agar penggunaan POV 3 lebih terasa feel-nya? Tadi sih Tadi udah ada ya? tadi udah dibahas kan, jadi Mhm. saya masuk lagi coba ya. Nah ini, jadi pakainya itu cukup satu sudut pandang aja si lalanya itu. Paham ya? Coba teman-teman lihat, baca ya. Lala ya, yang chaos nih melompat ke setiap kepala. Lala menatap Dimas dengan kesal. Dimas merasa bersalah. Sementara Rani yang duduk di belakang mereka mulai curiga. Itu dalam satu paragraf dilempar ke tiga kepala. Itu tuh ribet, pusing gitu. Maksudnya aneh banget sih nggak dapat emosinya, emosinya tuh nggak dapat banget ya itu. Tapi kalau misalnya kita fokus ke satu kepala, entah itu kepala si Lala, entah itu kepala si Dimasnya, entah itu kepala si Raninya, nah itu akan lebih nyaman tulisannya. Lala menatap Dimas dengan kesal. Dimas menunduk. Nah, Dimas menunduk itu siapa yang melihat Melihat. si Lala kayak gitu. Memainkan ujung lengan bajunya, memainkan ujung lengan bajunya. Oh, gitu 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 itu ya. Si Lala yang lihat di belakang mereka, Rani berhenti mencatat dan mulai memperhatikan. Kayak gitu. Jadi POV-nya tetap Lala, Lala mengamati perilaku fisik Dimas dan Rani tanpa mengklaim tahu isi hati mereka. Jadi jangan menclok-menclok, cepet kayak gitu. Sudut pandangnya tetap dari satu orang, tapi si sudut pandang orang ini dia melihat sekitarnya kayak gitu. Oke. Clear ya? Clear, Pak. Kalau pertanyaan serupa saya lompatin ya, karena yang apa namanya, yang serupa sudah selesai. Ada banyak tapi sudah terjawab gitu maksudnya. Apakah POV seperti ujung tombak sebuah penulisan ya? Maksudnya POV ini merupakan titik krusial bukan sih Pak di dalam sebuah kepenulisan atau sebuah Banget. naskah? Krusial banget. Makanya POV itu kan sudut pandang. Salah satu unsur apa sebuah cerita ada yang namanya unsur intrinsik. Coba googling deh kalau yang belum tahu unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik itu apa? Tema tadi ya, terus tokoh. Nah, itu ada tuh alur, latar belakang, sudut pandang atau POV tadi gaya bahasa dan amanat itu ada 5. Ekstrinsiknya tentang budaya, latar belakang si tokoh itu. Maka kalau nggak ada POV, ya bahaya gitu. Makanya semuanya itu harus kuat nih dari 5 itu, 5 unsur intrinsik itu. Gitu. Oke. Kebanyakan pertanyaannya seperti ini, Pak. Mengalami kegalauan, kebingungan. Misalnya di bab 1 2 pakai POV 1 gitu. Hmm. Nanti di bab 2 3 4 pakai POV 3. Nah, pergeseran atau pergantian POV ini biar smooth dan enak dibaca tuh gimana sih Pak? Ada apa namanya? Ada triknya nggak gitu? Ini teman-teman bacanya, aku baca tuh kebanyakan tuh seperti itu. Kayak mereka bingung nih, 1 2 bab 1 2 pakai POV 1, ntar bab keberapa lagi pakai POV 3, ntar balik lagi ke POV 1. Nah, gimana sih Pak biar pergantian POV ini smooth dan nggak jadi bikin bingung gitu? Kadang-kadang kita baca, oke ini dari sudut pandang Pak Tendi nih, kok di bab ketiga sudut pandangnya berbeda. Nah, itu gimana Pak cara menyiasati itunya Pak? Nah, kalau untuk yang itu saya belum sebelum belum ini ya, belum paham banget bagaimana Hmm, switch itu. Teman-teman kalau misalkan ada yang paham boleh ya saling ini ya, saling apa namanya, saling ngasih tahu share. gitu. Tapi kalau saran saya, menurut saya, kalau misalkan memang sudut pandang POV orang pertama menjadi bagian yang di awal, tapi bisa bisa nge-switch. Saya pernah baca novel
yang sudut pandang orang pertama pakai aku gitu tiba-tiba pindah. Nah sama kayak yang buku Tasarruf GK itu nih yang Muhammad lagi Penggawa Hujan itu tuh nge-switch tapi memang setiap babnya itu beda-beda, beda-beda orang kayak gitu. Nah, misalkan contoh nih sudut pandang kalau pakai sudut pandang orang pertama di Salmera Jambu itu tuh aku atau POV orang pertama itu dari bab satu sampai terakhir itu semuanya ada kayak gitu. Mmm, Tapi kalau misalkan boleh nggak sih nge-switch misalkan yang bab pertama itu sudut pandang orang pertama, yang kedua sudut pandang orang ketiga misalkan kayak gitu. Boleh nggak? Ya bisa aja gitu. Tapi bagaimana supaya akhirnya mereka bertemu di di apa namanya di sebuah adegan yang itu tuh bisa bisa ngasih nyingkronin semuanya kayak gitu seperti itu. Tapi akan nggak gampang sih kalau menurut saya ya mensinkronkan antara sudut pandang orang pertama dengan sudut pandang orang ketiga eh, kecuali nanti di bab terakhir itu ada pertemuan di dalamnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah ada pertemuan, maka VOP-nya itu akan diambil yang mana nih VOP sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Misalnya contoh ya, tadi saya ngomongin tentang si Kasva. Kasva mhm. ini seorang orang pendeta lah atau apa ya, orang orang atau kiainya agama penyembah api itu apa namanya? Lupa saya. Apa? Penyembah api, aduh, lupa namanya. Mmm, Itulah ya, kiainya itu gitu ya, yang dia baca di kitab Zardusnya, eh, terus tentang Zoroaster, Majusi ya, kayak gitu Zoroaster ya. Nah, iya benar Majusi lah itu intinya. Nah, si mhm. si Kasva ini dia pergi tuh, sudut pandangnya pakai sudut pandang orang ketiga. Teman-teman boleh boleh baca ya. Saya coba ambil ya. Sebentar supaya nah ini. Ini ada empat apa namanya empat buku tebel-tebel semuanya kayak gini. 4 seri ya, Pak? Ya, seri. Nah, di buku si Tasaro ini, saya baca di bab pertama ya, teman-teman sedikit aja supaya teman-teman bisa membedakan. Pinggir kota Isfahan, Persia. Semoga semoga kau terbakar di dalam rumah ini. Perempuan itu menggelimpang, pipi menempel di tanah, rambutnya awut-awutan ke segala arah. Kain di sekujur tubuh diseraki lumpur kering. Lambungnya berhari-hari tak berisi, sekalipun orang oleh oleh gandum basi. Tenggorokan kering, jauh dari air, matanya redup, hampir memejam bibirnya gemetaran. Semoga engkau pernah terbakar di dalam rumah ini. Sedikit meninggi suaranya. Semoga kau terbakar terang di dalam rumah ini. Diam kau perempuan, kaki-kaki menggetakkan tanah, bla 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 bla. Lelaki itu hanya berteriak-teriak. Nah, lelaki itu orang ketiga gitu. Tapi coba di bab selanjutnya teman-teman. Bentar, mana ya? Nah, ini masuk nih. Kuil Sistan Persia 625 25 Masehi. Sehabis hujan pagi digantungi pelangi ketika Kaspas akan berda. Nah, ini orang ketiga tadi saya belum nemuin yang akunya nih, tapi padahal banyak. Nah, ya intinya Oke, kayak gitu lah ya. Intinya berarti nge-switch per bab kalau bisa karena bakalan susah gitu kan nge-switch di setiap bab itu mengubah POV satu ke POV 3. Jadi harus diakalin dengan cara apa? Misalkan POV yang pertama itu aku, POV yang ketiga itu siapa gitu kan. Ada satu bab yang mempertemukan misalkan mereka apa dua POV ini tapi tetap ngambilnya di POV yang mana? Yang pertama atau yang ketiga? Sudut pandang siapa kayak gitu. Gitu oke sih. oke, Pak.
Kita lanjut ke pertanyaan ya Pak, sambil Bapak masih cari-cari mungkin. Ini ada nih satu ketemu. Oke. Jadi yang tadi si Kaspa, yang sekarang untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang sekiranya Allah menghendaki. Misalnya kami dijadikannya satu umat saja, maka berlomba-lombalah berebut kebajikan. Hanya itu kalimat Tuhan yang kalau wah enggak, belum ketemu. Bukan itu. Intinya sih kayak ketika ngelihat Rasulullah gitu, tapi aku melihatmu ya Rasulullah gitu kan, bla 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 bla, kayak gitulah cara ininya. Oke. Oke. Kalau isinya ada percakapan dari si pencerita sama salah satu tokoh di cerita, bisa mengubah POV atau enggak? Maksudnya, Nah, uh, kalau percakapannya nih antara pencerita itu berarti dia pakai POV 3 nih, hmm, dengan salah satu tokoh yang ada di ceritanya. Nah itu bisa mengubah POV nggak ya? Bisa. Berarti kan ini tergantung pemakaian atau iya, tergantung yang yang siapa yang dinarasikan tadi aja gitu ya Pak. iya gitu. Oke. Kak Zahra pusing mikirin tanda baca. Kak Zahra ikut KMO Club, hayu. Cari editing, self editing. Yuk Kak Zahra, kalau sudah pernah ikut lagi biar tambah oke. Saya ingin bisa membedakan POV orang ketiga terbatas dan serba tahu, tolong berikan contoh dan sebuah cerita yang ingin menekankan. Oke, tadi Gimana ini gimana? sudah. Mau bisa membedakan POV, mungkin Bapak boleh bantu tampilkan slide yang POV 1, 2, 3 tadi Pak. Oh, Untuk Mas Ragil. Mas Ragil, semoga ini bisa terbaca ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. ini. Yes, nah ini Mas Ragil, mudah-mudahan masih on. Ini Mas Ragil boleh di screenshot untuk dibaca-baca ulang, nanti bisa diimplementasikan ke tulisannya Mas Ragil. Ragil itu kan laki-laki ya, Mas ya berarti saya panggil Ada gitu. juga perempuan Ragil. Oh iya masa. Terus, ini izin Kang, minta ditampilkan lagi slide tentang laporan cuaca emosi. Oh, bentar. Mm-mm. Mana sih? Ini Pak, itu tadi Pak, Ini ya. kelewatan. Sebelah, ya Ya ini. ini. Kak Nur Hidayah Ilyas, silahkan di screenshot apakah masih on. Mudah-mudahan masih on ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, cerita tadi. Oke, iya benar. Berarti teman-teman memang emang masih bingung Pak untuk gimana cara masukinnya dalam satu buku itu ada 3 POV. Sebenarnya memang untuk POV ini agak tricky ya Pak, karena Ya. ini harus lebih sering menulis, lebih sering membaca. Yang slide pertama, kedua, slide Oh, pertama dan belum. kedua Pak. Jadi teman-teman kayak gini, saran saya kalau misalkan pakai mau mempelajari untuk tulisan, cukup satu POP aja dulu, jangan langsung semuanya dipakai kayak gitu. Yang mana nih? Slide satu dan dua. Ini. Kak Oka, yang mana Kak Oka? Kak Oka dan Kak Oke. Slide pertama, ya, mungkin ini ya. Intinya teman-teman kayak gini, jangan pakai semua POP dalam buku untuk di awal ya kalau menurut saya. Pakai aja yang mana yang satu atau yang ketiga gitu kan. Nanti teman-teman itu bakalan kerasa banget bedanya. Kesulitannya tuh akan ketemu ketika kita membuat tulisan itu gitu. Oke. Kalau kerasa, oh ternyata kayak gini, oh iya juga ya susah ya ternyata fokus ke sininya. Kalau POP pakai POP satu ya ternyata susah ya ke ininya ke Tapi memang kayaknya kalau baru mulai nulis atau baru mau mempersiapkan untuk naskah, memang lebih luas jangkauannya untuk bisa masuk ke segala sisi cerita. POV 3 sih sebenarnya Pak yang ya. disarankan ya. Nah, tuh. Jadi Oke. bisa lebih explore lagi gitu. Dan teman-teman juga nggak terlalu susah nih kalau dari POV 1 kan harus pindah ke POV 3 otomatis akan lebih sulit. Tapi kalau dari POV 3 banyakan dan mau menceritakan satu atau dua tokoh untuk ke POV satunya lebih mudah. Tuh. Begitu. Sip. Gimana? POV 3, betul Kak Ro?
Ini rekamannya akan ada di YouTube KMO Indonesia. Jadi teman-teman silahkan apa namanya follow ya ikut YouTube-nya KMO Indonesia. Oke. Oke, Cukup kali ya? Apalagi? sepertinya sudah Pak. Oke. Ya teman-teman nanti di apa namanya untuk yang materi ini teman-teman nanti di share di YouTube ya. Habis Mm. itu mungkin kalau misalnya ada tanya jawab segala macam boleh nanti di The Mentor juga mungkin apa namanya atau nanti kita bikin satu kolom saling ngejawab lah di situ ya. Atau kalau di Di KMO grup Match gitu ya KMO kalau yang teman-teman udah gabung di KMO Orbit juga mungkin sering banget dibahas. Silakan teman-teman juga gabung di KMO. Kalau belum gabung, silakan gabung di KMO Clubnya. Ada yang udah gabung belum di KMO Club? ada yang udah gabung, udah gabung. Kak Bese, apa pertanyaannya Kak? Oh ini, saya pakai POV orang pertama aku, tapi nanti ada cerita yang menceritakan satu peristiwa yang di situ nggak ada tokoh aku. Iya tadi itu Pak Kak Bese, perpindahan POV berarti tadi. Ya, makanya tadi di switchnya itu kalau saran saya pakainya di bab yang berbeda kayak gitu supaya apa namanya nggak pabaliut gitu. Pabaliut apa ya? Nggak bikin pusing lah intinya. Jadi nggak tercampur-campur dan Iya, teman-teman yang campur. nulis juga lebih fokus untuk pakai POV yang mana. Apa itu kayak mau klub? Waduh, Mas Hamid, Mas Agus atau Mas Yusen boleh bantu untuk share link daftar KMO Club. Banyak nih yang belum gabung Banyak yang belum ternyata. gabung. Pak, silakan Pak. Apa itu KMO Club Pak sebagai founder dan juga apa namanya? Ya, KMO Club itu teman-teman, KMO Club itu eh teman-teman program KMO Indonesia pertemuannya itu 7 kali, 6 kali sampai 7 kali pertemuan. Nanti di situ teman-teman bakal dikasih materi, materinya itu dari mulai ide sampai marketing. Apa namanya dari situ kalau tapi itu gratis. Tapi gratis pun teman-teman gak bakalan ini ya kalau nyawanya habis bakalan teman-teman bakalan dikeluarin dari grup. Di sini juga mungkin ada yang udah gabung ya di KMO Club. Jadi rangkaian lah ada KMO Club. Kalau misalnya lulus dari KMO Club, nanti teman-teman masuk ke Sarkat, Sarapan Kata. Nah, kalau ada yang sekarang gabung di Sarkat Vaganza, nah ini memang event ya, event yang kita mau bikin, yang sedang kita bikin, tapi ada Sarkat Premium. Nah, itu Sarkat yang Premium ini Sarkat yang ketika habis kelas. Jadi dia harus ikutan kelas dulu, baru ikutan ke Sarkat, kayak gitu. Habis itu nanti ada SJB ya Sarkat jadi buku dan segala macam. Nah itu teman-teman silakan gabung nih. Yang mau keikutan KMO Club silakan gabung. Sarkat Vaganza juga. Kalau Sarkat Vaganza itu apa namanya bypass ya, ngemotong langsung dari KMO Club langsung ke Sarkat Vaganza langsung di. Jadi nggak ikutan kelas KMO Club tapi langsung ke Sarkat Vaganza. Nah itu boleh. Nanti tapi teman-teman rasain juga dari Sarkat Vaganza ikutan KMO Club itu juga seru banget kayak gitu. Oke. Ya, Terus jadi yang teman untuk giveaway ya, iya kita akan mengumumkan giveaway-nya, hmm, nama IG-nya siapa dan kenapa. Tadi kita sempat ngobrol juga ya Pak mengenai kenapa ini jadi pemenang. satu Hmm, aja deh Mbak yang ini ya. ya, Mas Agus atau Mas Hamid boleh dikasih tahu. Wah siapa nih teman-teman? Sebentar Mas Agus dan Mas Hamid, jangan dikasih tahu dulu siapa pemenangnya. Yang sudah nunggu sudah ikut giveaway Sarkasvaganza ada berapa orang kira-kira? Boleh Cung? Siapa tahu ada yang menang di sini atau malah yang menang nggak ikut di dalam sini. Saya Mbak Gusti Ayu satu. Oke, siapa lagi nih? Siapa lagi? Aku. Oh, oke oke oke. Ada berapa orang nih yang ikut giveaway Sarkat Vaganza dan uh, dan kalau oke, saya sip. Siapa lagi?
kenapa kita memilih satu orang ini yang menang. Yang pertama adalah sesuai dengan sesuai dengan tema yang kita berikan, yaitu titik terendah. Dan si kakak ini pemenangnya titik terendahnya tuh rendah banget gitu Pak. Spoilernya adalah beliau sampai pernah dirawat di RSJ karena sebegitu besarnya tekanan hidup. Tuh udah saya spoiler tuh pemenangnya. Jadi cerita kakak ini adalah saking banyaknya tekanan hidup, kakak ini sampai sempat dirawat di RSJ begitu. Oke. Oh banyak ternyata yang ikut. Oke. Malam ini official kita umumkan siapa pemenangnya, tapi besok pagi kita akan umumkan lagi di IG secara menyeluruh biar teman-teman yang ikut, yang mungkin malam hari ini mau ikut lupa setor naskah. Naskah apa Kaliska? Belum mulai kok Sarkat Faganzanya. Tenang aja, kita masih tungguin. Saya ikut. Oke. Sepertinya ada tuh salah satu namanya yang di sini ikut. Oke. Aku ceritain sedikit aja. Kenapa sampai kakak ini menang. Ya. Oke. Selama 10 tahun ini aku berjuang dan memendam segala hal yang menyakitkan sampai harus opname di RSJ lagi total 4 kali, Pak. 4 kali. Dan perjuangan kakak ini untuk bangkit, untuk tetap hidup dan waras, itu luar biasa banyak tantangannya. Ya, sebentar kita umumin pemenang giveaway dulu ya. Oke. Pemenang giveaway-nya tadi sudah saya sebutkan sedikit. Ada di sini. Menangnya itu Mas Hamid atau Mas Agus, silahkan dimasukkan ke dalam kolom chat untuk nama pemenangnya. Nama IG-nya itu Fauziah Inayah. Sepertinya tadi saya membaca nama beliau. Ya. Selamat kepada Kak Fauzia Inayah yang sudah memenangkan giveaway Sarkat Faganza. Besok pagi kita akan umumkan, ya, selamat kepada Kak Fauzia Inayah. Besok pagi kita akan hubungi, ya, selamat. Dan semoga giveaway-nya gimana? Wah, kayak ketinggalan. Udah selesai giveaway-nya. Gitu. Dan keputusan giveaway mutlak tidak dapat diganggu-gugat. Mudah-mudahan hadiah dari kami menjadi sedikit penghiburan buat Kak Inayah, dan mudah-mudahan teman-teman yang masih berjuang melewati titik terendahnya, bahkan masih berjuang untuk bangkit mungkin, salah satu caranya adalah dengan gabung di Sarkat Faganza. Karena kalaupun tidak menang, minimal sudah ada stress release gitu ya Pak, karena dipercaya menulis itu bisa membuat apa yang tidak tersampaikan, apa yang tidak bisa diungkapkan itu bisa diungkapkan melalui tulisan. Teman-teman yang ikut belum beruntung mungkin mudah-mudahan nanti bisa beruntung di kesempatan yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Selamat sekali lagi kepada Kak Fauziah Inayah. Oke Pak,
kita masuk ke Sarkat Faganza sedikit. Ada pertanyaan, Sarkat Faganza mulai tanggal 21 ya? Iya, bukan 21, 20. Temanya betul titik terendah. Mulai kapan? Mulai tanggal 20 Mei. 19 Mei kita akan technical meeting. Berapa katanya itu 1.000 kata minimal satu bab. Setiap hari harus setor gitu. Gitu ya, Kak. Bapak mungkin ada yang mau disampaikan mengenai Sarkaf Faganza? Silakan, Pak. Mohon maaf, kita suaranya masih di mute. Ya, jadi teman-teman Sarkas Faganza ini kita desain memang supaya teman-teman terbiasa dengan menulis lah ya, terbiasa dengan menulis yang udah jago ya nggak apa-apa ikut itu ya. Intinya sih adalah bagaimana teman-teman itu eh, menulis menjadi kebiasaan itu penting banget. Nah, karena menulis pasti teman-teman bakalan ngebaca. Karena ngebaca teman-teman jadi semakin wawasan kita semakin inilah ya semakin luas. Nah, jadi itu ya Sarkat Faganza ini. Nah, dan yang tadi sih yang perlu teman-teman tahu gitu ya. Jadi dengan biaya yang 100.000 itu kayaknya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan benefit yang bakal teman-teman dapetin. Termasuk tadi ya yang teman-teman fokus nulis nulis di ikutan di Sarkat Faganza ini dan 30 selama 30 hari nanti 30 hari itu teman-teman naskah teman-teman itu akan benar-benar kita bantu kurasi sehingga sama teman-teman PJ ya sehingga naskah itu layak untuk diterbitkan menjadi e-book kayak itu. Kenapa? Karena ya kita juga pengen teman-teman ngerasain gimana tulisan itu menjadi cuan juga ya. Karena sama di KMU Indonesia itu kebermanfaatan secara ilmu, kebermanfaatan secara finansial. Gimana ilmu tersebar, kebaikannya, finansial juga kita dapat dari tulisan yang kita tulis seperti itu. Mudah-mudahan dengan seperti itu bisa memberikan manfaat buat semuanya. Gitu ya, hadiahnya eh, juara pertama 3 juta dan yang paling penting itu adalah di review langsung sama Mbak Asma nantinya untuk apa namanya? 5 terbesar, 5 terbaik. Nah, 5 terbaik di review langsung sama Mbak Asma. Jadi nulisnya, serius nulisnya, serius belajarnya, fokus bahwa event ini tuh event yang berharga, yang 100.000 mah nggak ada apa-apanya lah kayak itu dibandingkan dengan benefit yang yang luar biasa. 100.000 buat apa ya? Buat ngebayar the mentor si pembicaranya. Kalau saya mah gratis ya. Kalau ada Mbak Asma nanti, ada Ahmad Fuadi, ada siapa lagi kita 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 undang pemateri-pemateri yang bagus kayak gitu. Gitu. Pokoknya dengan 100.000 benefitnya akan banyak sekali, teman-teman. Hmm. Kamu Tia, tujuan Sarkat Faganza semoga terjawab ya barusan dijelaskan oleh Pak Tendi. Ya. Oke, Bapak sudah 21.31, rasanya sudah waktunya kita untuk istirahat. Closing statement Pak sebelum kita tutup acara malam hari ini. Ya, terakhir ya, kenapa temanya itu adalah tentang titik terendah gitu ya. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi. Jadi bukan hanya titik terendah mentok di situ, tapi kita menemukan gimana supaya kita keluar dari zona tersebut. Nah itu mudah-mudahan dengan tema itu, tadi benar yang dibilang Mbak Han, itu menjadi rilis kita, emosi kita gitu ya. Dan itu menjadi gimana supaya kita bisa bangkit dari emosi, dari tantangan yang hidup kita hadapi gitu ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi wasilah orang yang membacanya juga mendapatkan manfaat dari tulisan kita. Jadi silahkan nulis di Sarkat Faganza gabung karena mungkin Sarkat Faganza ini jarang yang nggak setiap bulan ada teman-teman. Jadi sayang banget kalau nggak gabung. Sampai sekarang udah sekitar 250 hampir 250-an kayaknya yang udah gabung. Yuk kita gabung silahkan. Oke. Terima kasih Pak Tendi. Terima kasih atas ilmunya malam hari ini. Semoga jadi amal jariah tanpa putus buat Pak Tendi dan mudah-mudahan teman-teman malam hari ini yang ikut dan hadir untuk belajar dibukakan pintu wawasannya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Dan sekali lagi itu sudah di-share sama Mas Hamid link pendaftaran Sarkat Faganza dan juga nomor telepon admin sekiranya ada yang mau ditanyakan mengenai Sarkat Faganza, KMO Club, dan program-program KMO Indonesia lainnya. Kita akhiri Zoominar malam hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Tendi, terima kasih Mas Agus, Mas Hamid, dan Mas Yusan sebagai operator, dan saya Hana Ahmad sebagai moderator malam hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Oh Terima ya, kasih terakhir Pak. kan. Ya, ya, Minggu depan ya, jangan lupa ya Ahmad Fuadi. ya, Teman-teman minggu ajak depan kalian juga buat gabung. betul, Ayo, silakan bergabung. Bakal banyak informasi dan juga ilmu-ilmu menarik lainnya. Terima kasih Pak Tendi. Selamat beristirahat teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.